Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Yang kami muliakan para tokoh-tokoh agama, para Ustaz Abdul Rauf, Ustaz Ali, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, takmir musola yang sebentar lagi insyaallah menjadi masjid ya. Yang kami muliakan semua panitia penyelenggara peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adik-adik, sini, lihat orang ganteng sini. Adik-adik, jangan rame ya, jangan ngomong sendiri ya. Kalau diem, duduknya rapi, nanti Habib doakan jadi besarnya jadi ustadz yang kaya, istrinya cantik. Tapi kalau rame ngomong sendiri nanti istrinya jelek. Oke ya, jangan rame-rame ya. Ya, jangan ngomong-ngomong ya. Ya, adik-adik. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, di tempat yang penuh barokah ini, kita duduk berkumpul bersama, bersolawat bersama, baca maulid bersama dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Harapan besarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya untuk memberikan syafaatnya nanti kepada kita kelak di hari kiamat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kita peringati ini, siapa yang kita peringati? Yang kita peringati ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awalnya belum berupa wujud manusia. Ia terlebih dahulu diciptakan oleh Allah berupa nur, berupa cahaya. Allah ciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum segala sesuatu ini Allah menciptakannya, Allah terlebih dahulu menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam min nurihi ta'ala, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yang kita peringati kelahiran ini adalah kelahiran manusia terbaik, kelahiran manusia terbaik yang masih berada di rahim ibunya sudah memberikan keselamatan, yang masih berada rahim ibunya sudah memberikan ketenangan, ketika dilahirkan pun juga memberikan keselamatan kepada para wanita yang hamil di tahun itu. Ini mohon maaf ya, suara saya ini saya tenggorokan saya ini sakit. Kalau yang hadir ngomong-ngomong bicara sendiri, saya nanti susah ngomongnya. Ya, ini tenggorokan saya sakit, suara saya hampir habis Pak. Doakan sehat. Tolong adik-adik jangan bicara, ya. Jangan bicara adik-adik, nanti orang yang besar di dekatnya ditegur, tolong ditegur. Biar acara ini kondusif. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dulu di masa jahiliyah, di masa dimana semua keluarga kalau ada wanita yang hamil kemudian yang terlahir itu adalah bayi perempuan, maka bayi perempuan tersebut dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Karena di saat itu di masa jahiliyah yang namanya lahir perempuan itu aib bagi keluarga, tidak bisa diajak berburu, tidak bisa diajak kelahi, tidak bisa diajak berperang, tidak bisa diajak untuk membela keluarga kabilah mereka. Maka jika sebaliknya, jika yang terlahir itu adalah bayi laki-laki, menjadi kebanggaan bagi orang-orang Arab masa jahiliyah sana, bangga sebangga-bangganya, bahkan bikin acara bancaan besar-besaran untuk selamatan bahwa yang terlahir ini adalah laki-laki, menjadi pembela keluarga, menjadi orang yang diajak berperang untuk melawan untuk membela kabilahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad ini lahir di permukaan bumi, dilahirkan oleh ibunda Aminah yang menjadi bidannya, yang membantu prosesi kelahirannya itu, bernama Syafa, ibu daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika lahir, maka dengan lahirnya Nabi Muhammad ini, maka semua wanita yang hamil di tahun itu lahir laki-laki. Mereka para wanita tidak lagi merasa risau akan bayi yang lahir nanti perempuan kah, laki-laki kah, tidak lagi risau. Kenapa? Karena yang terlahir berkah Nabi Muhammad, semua wanita yang terlahir di tahun itu semuanya dilahirkan laki-laki. Nabi Muhammad yang baru lahir saja sudah memberikan keberkahan, yang baru lahir saja sudah memberikan keselamatan kepada para wanita yang sedang hamil di saat itu, dan memberikan keselamatan bagi bayi yang laki-laki di saat itu menjadi hidup, karena yang dilahirkan laki-laki semuanya. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am, di dalam kitab Maulid Habsyi, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Tidaklah satupun wanita yang hamil di tahun itu, yang di tahun di mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali semuanya melahirkan laki-laki. Itu semua berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi Muhammad ini lahir, kebiasaan orang-orang Arab sana dulu, ketika bayi itu lahir, maka akan mencari orang untuk menyusui anaknya. Tidak disusui langsung, disusui oleh orang-orang pedesaan. Kesempatan bagi orang-orang pedesaan untuk mencari upah dengan menukarkan air susunya dengan
anak tersebut dibayar dengan uang dirham, dinar, atau 2 ekor kambing, atau 2 tangki susu sapi, susu kambing misalkan, dan sebagainya. Maka di saat itu ketika terdengar oleh kabilah Bani Sa'ad bahwa orang Mekah di saat itu banyak melahirkan bayi, maka Halimatus Sa'diyah dengan suaminya serta rombongan-rombongan lainnya dari Bani Sa'ad ini keluar dari desa mereka menuju kota Mekah, masing-masing mengendarai keledai. Semua keledai larinya cepat kecuali keledainya Ibunda Halimah. Keledainya kurus, lambat jalannya. Udah begitu Halimah punya bayi yang disusui nangis terus. Kenapa? Disusui masih nangis terus. Kenapa? Karena ASI tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Karena di desanya sedang tertimpa paceklik, kemarau panjang. Tidak ada makanan yang bisa dimakan sehingga membuat air susu ibunya mengalir deras, sehingga nangis terus ini bayinya Halimah di perjalanan. Sedangkan rombongan ini sudah meninggalkan Halimah. Cepat larinya keledai itu. Keledainya Halimah lambat jalannya, tertinggal dari rombongan, sehingga nyampe di kota Mekah itu rombongan Halimah masih tertinggal di belakang. Setiap keluarga dari rombongan ini datang ke rumah Ibunda Aminah untuk mengambil bayi yang namanya Muhammad yang masih kecil itu untuk disusui. Tetapi mereka tidak mau menyusukannya. Kenapa tidak mau? Karena Ibunda Aminah di saat itu tidak punya apa-apa, hadirin, sedang melarat. Saya mau menyusui, kata ibu dari salah satu keluarga yang lain. Saya ingin menyusui putra Anda ini, lucu, indah, ganteng ini bayi ini. Saya tertarik dan saya cinta sama bayi ini. Tapi mohon maaf, kata Ibunda Aminah, saya tidak punya apa-apa untuk sebagai ganti Anda merawat dan memberikan ASI Anda untuk anak saya. Nah, kalau begitu nggak jadi. Kalau gratisan nggak jadi. Karena datangnya ingin cari penghidupan. Datanglah setiap keluarga, setiap ibu melihat bayi kecil Muhammad itu senang dan ingin mengasuhnya, hadirin. Tapi apa boleh buat, karena mereka tujuannya untuk mencari upah, mencari gaji, sedangkan Ibunda Aminah tidak bisa bayar upahnya, maka tidak ada yang mau. Maka semuanya mencari bayi, dan semuanya sudah dapatkan bayi beserta upahnya masing-masing, kecuali Halimah yang datangnya tertinggal ini. Datangnya tertinggal dari rombongan. Datanglah Ibunda Aminah, semua bayi sudah diambil oleh keluarga masing-masing dari kabilah Sa'ad ini. Tinggallah Halimah masuk ke rumahnya Ibunda Aminah. Melihat Ibunda Aminah menggendong bayi yang sangat tampan bercahaya itu, yang tak lain adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, akhirnya jatuh cinta Halimah dan ingin mengasuhnya. Kata Halimah, bolehkah wahai ibu saya mengasuh putra Anda ini? Oh ya, silakan, saya asuh. Tapi mohon maaf, saya tidak punya apa-apa untuk membayar Anda. Waduh, kalau begitu bagaimana ini kalau gratisan? Saya juga di sini kerja ini, Bu. Akhirnya izin kepada suaminya. Ternyata Halimatus Sa'diyah ini wanita solihah. Dia izin sama suaminya, Mas, bagaimana ini Mas? Kita kesini cari kerja. Ada ini bayi disusui tapi gratisan. Loh ya apa dek lek gratisan dek? Lah gak duwe apa-apa lekan. Tapi aku gelem Mas, iki areke ganteng Mas. Aku seneng nang areke Mas. Ya lek kon seneng dek ya wis gak apa-apa dek, be barokah. Suami istri solihah itu ada apa-apa izin sama suaminya. Maka diizinkan oleh suami, diambillah itu bayi yang kecil itu, digendong, langsung disusui di sebelah kanan ASI Halimah,
Yang sebelah kirinya anaknya Halimah sendiri yang awalnya nangis terus karena ASI. Halimah tidak mengeluarkan ASI. Ketika bayi Muhammad itu ditaruh di ASI sebelah kanannya, disusui, maka ketika sedotan pertama itu langsung keluar ASI yang sangat deras, sehingga bayinya Halimah yang awalnya nangis pun menjadi tertidur puas kekenyangan. Barokah siapa? Barokah Muhammad yang masih kecil itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rombongan sudah pulang, rombongan sudah jauh meninggalkan Halimah. Halimah tertinggal di belakang untuk pulang. Ketika Halimah menggendong Muhammad yang kecil ini menaiki itu keledai, subhanallah, keledai itu larinya menjadi kenceng hadirin, sampai nyelip itu rombongan, ngepot-ngepot. Ini bahasa saya kalau ngepot-ngepot Pak ya. Kalau di kitab nggak ada ini ya. Ya Rosi, keledai Rosi. Allahumma shalli ala Muhammad. Buanter, larinya kenceng itu. Barokah siapa? Barokah Muhammad yang masih kecil itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga para rombongan ini ketika disusul oleh Halimatus Sa'diyah itu mereka terheran, siapa barusan yang melampaui kita ini? Kayaknya Halimah. Oh tidak, Halimah di belakang ketinggalan. Dia keledainya kecil, kurus, nggak mungkin. Oh bener itu Halimah. Ternyata Halimah betulan hadirin. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyampe lebih dulu di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah di rumahnya ada kandang, punya kambing, punya onta. Kambing dan onta itu mereka rawat untuk dihasilkan susu kambing dan susu onta. Yang awalnya kurus semuanya karena kering, rumputnya kering semuanya, kemarau panjang ini. Ketika Nabi Muhammad berada di rumahnya, istirahat sejenak di sana, itu kambing, itu kambing dan onta mengeluarkan susu yang deras. Tidak hanya susu yang deras hadirin, tapi menjadi the best quality, susu kualitas yang terbaik. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Setiap hari berada di rumahnya Halimatus Sa'diyah, diasuh, disusui, dikasih makan dan seterusnya. Sedangkan kehidupannya Halimatus Sa'diyah beserta suaminya, kehidupannya semakin berkah. Kambing semakin banyak, susu semakin banyak, semakin berkah rezekinya karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Setelah umur 4 tahun, Muhammad yang kecil bermain dengan anaknya Halimah serta teman-teman yang umuran sebayanya. Di belakang rumah tiba-tiba ada sesosok 3 orang berbaju putih memegang Muhammad yang masih kecil itu, lalu dibaringkan ke tanah, lalu dipegang tangan kanan dan tangan kirinya. Yang satu orang ini kemudian meletakkan tangannya ke dadanya, lalu dibelah Muhammad yang kecil itu, diambil hatinya, lalu dibersihkan dari menambahkan kesucian di atas kesucian. Tragedi ini dilihat oleh anak-anak teman-teman yang lainnya, lalu kemudian ditaruh seperti semula, lalu mereka gemeteran takut semuanya. Lalu anaknya Halimah lapor kepada ibundanya, wahai bunda, celaka itu Muhammad celaka itu Muhammad yang dilaporkan. Halimah sebagaimana terlalu cintanya Halimah, bagaimanapun terlalu cintanya Halimah kepada Muhammad ini melebihi daripada anaknya sendiri, tetap saja ini bukan anak kandungnya. Maka khawatir, takut terjadi apa-apa. Maka ketika Muhammad yang kecil ini pulang, kemudian diantarkan pulang ke kota Mekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Halimatus Sa'diyah,
Halimatus Sa'diyah yang asalnya kena paceklik menjadi kehidupan yang berkah. Anaknya yang asalnya nangis menjadi tenang, yang asalnya melarat menjadi berkah. Itu semua sebab apa? Sebab di rumahnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pelajaran yang terpenting dari peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini mengambil dari cerita kisah Halimatus Sa'diyah adalah jika kita ingin hidup enak, jika kita ingin hidup nikmat, jika kita ingin hidup berkah, selamat dunia, bahagia di surga, hadirkan Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Hadirkan Nabi Muhammad di dalam keseharian kita. Hadirkan Nabi Muhammad di dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Bagaimana cara menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal. Nabi Muhammad tidak wafat, hanya saja kuota umurnya di dunia sudah habis. Beliau pindah di alam barzah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan masih selalu mendapatkan laporan daripada amal-amal kita semua, khususnya di malam Jumat. Tu'radu alayya a'malu ummati yaumal jum'ah atau lailatal jum'ah. Dilaporkan seluruh amal umatku ini di malam Jumat. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Jika aku dapatkan laporan daripada umat ini baik, aku bersyukur, aku memuji Allah, alhamdulillah, senang Nabi Muhammad. Wa in wajadtu syarran fastaghfartullah. Kalau aku dapati dari laporan-laporan umat ini ternyata buruk, maka aku pun minta ampun kepada Allah. Sebagai isyarat Nabi Muhammad sedih kalau didapati dari laporan-laporan umat ini ternyata amalnya buruk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak wafat. Nabi Muhammad hanya pindah di alam barzah yang berbeda dimensi dengan kita. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya hatta raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu orang pun daripada umat ini mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku kepada jasadku, sehingga aku menjawab salamnya umat yang mengucapkan salam kepadaku. Salamnya kita didengar oleh Nabi Muhammad, salamnya kita didengar oleh Nabi Muhammad dan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad sebelum menjadi rasul, sebelum umur 40 tahun, Nabi Muhammad berjalan di lembah-lembah kota Mekah. Nabi Muhammad mendengar uluk salam daripada pohon. Pohon itu menunduk, hadirin, lalu mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad berjalan setapak lagi, Nabi Muhammad kemudian mendengar uluk salam assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad toleh ke belakang, Nabi Muhammad tidak mendapati siapapun. Nabi Muhammad melangkah lagi, tetap saja terdengar ucapan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad menoleh lagi, ternyata tidak ada manusia. Nabi Muhammad kemudian melangkah lagi, masih saja terdengar assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata ucapan salam tersebut dari bongkah batu, hadirin. Setelah itu, sebelum Nabi Muhammad jadi rasul, kemudian Nabi Muhammad menjadi rasul umur 40 tahun, berdakwah di kota Mekah 13 tahun, lalu hijrah ke kota Madinah beberapa tahun, lalu kemudian duduk berkumpul bersama sahabatnya menceritakan kejadian uluk salam di kota Mekah. Nabi Muhammad mengatakan, "Inni kuntu a'rifu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la'arifuhu al-an." Kata Nabi, dulu ketika aku belum menjadi rasul, ketika aku di kota Mekah, aku belum menjadi rasul,
aku mendengar ucapan salam dari batu. Wa inni la'ariful an, sampai sekarang aku tahu, aku kenal batu yang mana yang mengucapkan salam kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau batu saja mengucapkan salam puluhan tahun sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, Nabi Muhammad kenal batu yang mana yang mengucapkan salam. Bukankah itu batu? Bukankah kita umatnya yang beriman, yang di dada kita ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih pantas untuk dikenal oleh Nabi Muhammad dengan ucapan salam kita kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, khudh biyadi qad daqat hillati adrikni. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah kita. Kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad, syariat-syariat Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak-akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari itu semua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umat ini. Apa kata Nabi Muhammad? Kun aliman, kun aliman. Jadilah engkau orang alim. Jadilah engkau orang alim. Setiap umat mendapatkan pesan dari Nabi Muhammad, jadilah kamu orang alim. Nggak bisa, Beb, ini sudah tua, sudah berkeluarga, nggak bisa mondok lagi, Beb. Ya jangan mondok. Nggak bisa, Beb, mondok. Ya sudah, jadi yang kedua, au muta'alliman, jadi orang yang belajar ilmu. Syarat belajar ilmu, bawa buku, bawa pulpen, catat di rumah, sinau, dihafalkan. Ah susah, Beb, saya punya anak, punya kerjaan. Ya sudah, jadi yang nomor 3, au mustami'an, jadi pendengar. Bagaimana jadi pendengar? Ke pondok nggak bisa, ke madrasah diniyah nggak bisa, ya hadir majelis taklim. Bagaimana kita akan kenal Nabi Muhammad kalau kita nggak mau ngaji? Mau cinta kepada Nabi Muhammad nggak bisa. Kenapa? Tak kenal tak sayang. Nggak ada ceritanya orang itu cinta ketika lalu dia tidak kenal, nggak mungkin. Kenal ada sayang, kenal ada cinta. Kenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara cari ilmu. Jadi orang alim nggak bisa mondok, madrasah ini nggak bisa. Ya sudah, hadir jadi mustamian, jadi pendengar. Hadir majelis taklim, di mana ada majelis taklim hadiri, ramaikan, cari ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak kita ini yang masih kecil ini, adik-adik semuanya ini, orang tuanya yang mampu, suruh untuk pesantren, suruh untuk ngaji diniyah. Jangan melulu urusan dunia aja. Jangan, tidak dilarang mencari gelar setinggi-tingginya, mau setingkat profesor sekalipun, silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setingkat profesor sekalipun atau bahkan lebih tinggi dari profesor sekalipun, kalau tidak ada ilmunya Nabi Muhammad, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kualitasnya di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau yang kecil-kecil, orang tuanya wajib keluarkan biayanya untuk pesantren, keluarkan biaya untuk suruh ngaji, suruh mondok, madrasah diniyah, ilmu sebanyak-banyaknya ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian yang tua-tua, ya hadir majelis taklim. Ini yang ketiga pesannya Nabi Muhammad. Nggak bisa juga jadi yang ketiga, jadi orang alim nggak bisa, mondok nggak bisa, madrasah diniyah nggak bisa. Kedua, belajar juga nggak bisa, hadir majelis taklim nggak bisa. Nah, ini sudah parah ini. Jadi yang keempat, apa itu? Au muhibban, jadi pecinta. Pecinta apa?
pecinta orang alim, pecinta orang yang belajar, pecinta orang yang suka hadir majelis taklim. Bagaimana pecinta itu jangan mengganggu, mensupport, mendukung, membantu. Kalau butuh bantuan materi, keluarkan. Salah wis ka hadir ngomeli, salah wis ka ndukung malah ngompori, salah wis ka tahu hadir di majelis taklim malah yang ada mengadu domba, menghasut sana sini. Lah ini yang katanya Nabi, wala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima, fatahlik, kamu akan binasa. Apa yang kelima itu? Ya ini, pembenci orang alim, pembenci habaib, pembenci ustadz, pembenci penceramah, pembenci orang yang belajar, pembenci santri, pembenci orang-orang yang hadir majelis taklim, binasa. Allah na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk barokah daripada majelis ini, barokah daripada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah buka hati kita semuanya dengan cahaya Allah, dengan cahaya ilmunya Allah, dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak-anak kita dimudahkan untuk menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang berilmu, berakhlak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mudah-mudahan dimudahkan untuk hadir di setiap majlis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tul'aman fi husni 'amal wa rizqan wasi'an la tu'azzibna alayh. Allahumma ya shafi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk, ishfina wal mardana mardana muslimin. شفاء تاما شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما. رب يسر ولا تؤسر بتمم الخير يا كريم يا علم يسر والنجوى نجل كل بلوى يا علم يسر وعلاني يا علم يسر وعلاني هذه همي وعزاني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.